Sobat milenial semua, kali ini saya sedang bersama Firman Nur Hakim SH, seorang advokat milenial yang namanya sudah cukup dikenal di tatanan Jawa Barat. Dan kali ini kita akan membahas tentang Omnibus Law. Sebelum kita masuk pada segmen pertanyaan, untuk dibahas dalam agenda kali ini, mari kita simak dulu profil dari kawan Firman Nur Hakim. Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman semua, kalau ditanya profil mungkin Ya. dulu saya semasa kuliah mungkin di Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Kalau riwayat organisasi, dulu saya sempat menjadi ketua umum HMI Komisariat Hukum Universitas Pasundan. Kemudian pernah juga dulu jadi direktur lembaga kajian riset dan debat FH Unpas. Setelah itu saya pernah juga jadi pengurus HMI cabang Kota Bandung, bidang PPD, gitu ya, partisipasi pembangunan daerah. Dan sekarang saya di Badan Koordinasi HMI Jawa Barat sebagai ketua umum bidang hukum dan hak asasi manusia. Paling itu riwayat singkat organisasi saya. Oke, cukup lumayan memberikan inspirasi untuk warga milenial semua, karena dalam kehidupan kita diharuskan untuk berorganisasi. Apapun organisasinya, tetap masuk ke organisasi agar bisa membuka relasi. Ya, langsung masuk pada segmen pertanyaan. Pak Firman sudah tahu ya? Akang aja lah. Oh, Kang Firman ya. Kang santai gitu. Oke, Bapak siap. ini kayak udah tua banget kita ya. Oke, siap. Kang Firman, kita kan saat ini sedang diramaikan oleh salah satu atau rancangan undang-undang yang kemarin masih rancangan ya, sekarang sudah menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Omnibus Law. Nah, kalau boleh dijelaskan atau dimintai pendapat, apa sih Omnibus Law itu? Jadi begini, Omnibus Law kan. Kalau dulu kita pernah belajar biologi, kita kenal namanya omnivora. Iya. Jadi omnivora ini makhluk yang memakan segala. Iya. Manusia contoh omnivora, memakan segala. Nah, maka Omnibus Law dia adalah undang-undang yang bisa memakan undang-undang yang lain, begitu. Maka kemarin sempat atau bisa kita bilang bahwa Omnibus Law ini adalah atau Undang-Undang Cipta Kerja, katakan begitu. Ini adalah undang-undang sapu jagat. Jadi satu undang-undang menjadi solusi bagi ribuan masalah di Indonesia. Nah, gitu. Jadi pada prinsipnya itu pengertian Omnibus Law. Nah, pada perkembangannya dulu memang Omnibus Law ini tidak dikenal di negara yang menggunakan paradigma hukum civil law atau Eropa kontinental. Nah, ini kan ciri civil law atau Eropa kontinental itu apa? Ya ada undang-undang. Nah, ada undang-undang itu ciri civil law. Nah, Omnibus Law itu lebih digunakan dulu di negara-negara Anglo-Saxon atau Anglo-American. Di Amerika, Kanada, Inggris itu coraknya Anglo-Saxon. Jadi memang di negara yang menganut sistem hukum civil law ini baru. Jadi barang baru ini Omnibus Law. Nah, kemudian dan lagi memang Omnibus ini dia itu ya, kalau masalah ada perbedaan sistem hukum itu biasanya di negara-negara common law. Nah, di sisi lain memang Omnibus Law ini hari ini kan dia disebut sebagai seolah-olah ini undang-undang Omnibus Law, padahal begini maksudnya. Omnibus Law ini adalah metodologi hukum. Jadi ini metode
yang biasanya kita gunakan kodifikasi dalam bentuk undang-undang. Nah, ini juga metode kodifikasi salah satunya, yaitu omnibus yang mengumpulkan undang-undang yang lain di dalam satu undang-undang. Jadi metodenya pakai omnibus. Jadi bukan sering disebut ini undang-undang omnibus. Nah, sebetulnya undang-undang yang menggunakan metodologi omnibus law. Jadi ini adalah salah satu metodologi dalam undang-undang. Begitu kira-kira. Jadi boleh bisa kita tangkap bahwa omnibus secara kata adalah omni yang kalau dalam bahasa biologinya itu adalah omnivora itu pemakan semua. Tapi ini omnibus, jadi bus untuk bersama gitu, mungkin kira-kira seperti itu ya Kang ya. Kendaraan hukum untuk bersama yang kemudian digunakan oleh penganut paham mungkin identik dengan penganut paham Anglo-Saxon. Nah, sobat sekalian, sobat PMPI, itu yang pertama. Tadi pengetahuan tentang omnibus sudah kita ketahui. Nah, pertanyaan kedua adalah apa sih dampak dari omnibus ini terhadap masyarakat dan negara? Baik, nah yang pertama kita bahas ini apa dampaknya bagi negara. Kalau saya bicara dari sudut hukum dulu ya. Oke. Yang pertama, karena kita ini civil law di mana undang-undang menjadi sumber hukum utama, ada corak begini. Kita kenal Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ya tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Kita kenal di situ ada Undang-Undang Dasar, ada TAP MPR, ada undang-undang, ada Perpu dan lain sebagainya. Nah, terus kita tahu bahwa ada mekanisme pengujian bahwa untuk membatalkan undang-undang terhadap undang-undang dasar itu namanya judicial review, diuji di MK. Nah, terus ada juga pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang itu diuji di Mahkamah Agung. Jadi memang proses pembatalan undang-undang itu melalui proses peradilan atau proses judisial. Nah, omnibus law ini dia keluar undang-undang omnibus dengan metodologi omnibus itu katakan cipta kerja. Dengan serentak dia bisa membatalkan aturan-aturan yang lain tanpa proses peradilan. Nah ini makanya kok harusnya dirubah dulu undang-undang yang ngobrolin tentang tata cara peraturan perundang-undangan itu harusnya dirubah dulu, baru masuklah undang-undang cipta kerja. Maka bisa di situ masuk. Nah sekarang kalau bisa nggak undang-undang membatalkan undang-undang yang lain? Nah kan ini susah nih, ada ribuan undang-undang yang dibahas di dalam undang-undang cipta kerja ini secara serentak membatalkan undang-undang tentang perizinan, tentang investasi, tentang ketenaga kerjaan dalam satu waktu. Nah sehingga ini yang harus ada implikasi terhadap sistem hukum negara. Nah secara keseluruhan mempengaruhi negara, apa yang dipengaruhi? Nah kalau kita cermati video pidato presiden ketika terpilih bahwa memang dia ingin meningkatkan investasi sebanyak-banyaknya untuk bisa menyerap lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Nah, sehingga ada balancing ekonomi di situ kan. Nah, sebetulnya begini, bisa dibilang bahwa Presiden Joko Widodo ini presiden yang paling luar biasa urusan investasi. Kenapa? Karena di saat semua orang atau semua negara mengalami rapot merah masalah ekonomi, cuma Indonesia yang punya rapot hijau waktu itu. Nilai investasi kita sebetulnya sedang baik-baik saja. Nah, masalahnya begini. Kadang-kadang investor dari luar negeri lah, katakan ada investor dari luar pengen masukin uangnya ke Indonesia itu riskan. Riskan kenapa? Karena proses regulasi yang panjang dan bertele-tele. Jadi ada proses birokrasi untuk masalah izin, masalah apa, terlalu banyak aturannya. Nah, maka Undang-Undang Cipta Kerja ini, makanya klaster pertama itu dia bicara tentang izin. Klaster kedua bicara investasi. Klaster ketiga baru ngomongin perburuhan atau ketenaga kerjaan. Ya karena itu bagian yang kompleks dan terikat. Contoh,
Ini ada investor dari luar negeri mau bikin perusahaan di sini, mau investasi uang. Nah, ada nggak garansi bagi investor supaya uangnya betul-betul aman dan tidak ada gangguan ataupun nggak dipersulit untuk bikin usaha di Indonesia? Nah, inilah yang kemudian jaminannya apa supaya narik itu semua, maka harus ada backup regulasi dalam bentuk undang-undang. Keluarlah undang-undang cipta kerja ini. Bicara perusahaan pasti dia bicara modal. Bicara modal dalam teknis operasinya dia bicara tentang tenaga kerja. Maka investasi, izin, tenaga kerja ini adalah hal-hal yang terhubung kalau kita bicara dalam konteks keseluruhan. Malah kenapa undang-undang cipta kerja membahas 11 klaster itu? Nah, oleh sebab itu kalau kita cermati dari pidato presiden yang pengen narik investor sebanyak-banyaknya ke Indonesia, ya bagi saya sah-sah saja kalau presiden pengen begitu. Nah, teman-teman bisa lihat nanti di dalam undang-undang cipta kerja ini, undang-undang perizinan itu dia dibahas 700 sekian pasal atau undang-undang, Banyak sekali. banyak untuk dibahas dalam klaster pertama. Sementara investasi atau ketenagakerjaan itu cuma beberapa pasal, sekitar 20 sekian pasalan.